Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita kembali di pembelajaran ya. Di pembelajaran kali ini adalah bab yang pertama untuk di kelas 2 di semester genap. Di sini kita akan belajar mengenai tentang tingkat keasaman suatu benda. Dan yang perlu saya terangkan yang pertama adalah kalian belum pernah ketemu tentang kata-kata asam dan basa. Nah, yang pertama harus saya terangkan dulu tentang asam. Asam itu yang pertama adalah sifatnya tentu asam, nama juga asam ya. Oke, yang kedua sifatnya asam itu merusak, di mana-mana asam itu sifatnya merusak. Kemudian yang ketiga, pH-nya berkisar antara 0 sampai dengan 7 ya. Semakin rendah menuju 0 berarti dia semakin asam dan asamnya semakin kuat. Yang berikutnya biasanya asam itu selalu melepaskan ion H+. Yang berikutnya dengan mendeteksi apakah suatu zat itu asam ya, biasanya kita menggunakan indikator-indikator. Contoh, ada indikator universal, kemudian ada indikator lakmus atau kertas lakmus, bisa biru, bisa merah. Kalau lakmus biru, dia akan berwarna biru, maka itu basa. Tapi nanti kita bahas. Yang pasti, kalau lakmus merah kena merah, ya tetap merah warnanya, berarti dia asam. Kalau lakmus biru menjadi merah, itu juga asam. Nah, indikator universal nanti akan saya lihatkan gambarnya seperti apa. Yang berikutnya adalah basa. Basa itu rasanya pahit ya, seperti sampo, seperti sabun itu rasanya pahit. Yang kedua, seperti asam, basa juga sifatnya merusak. Apalagi kalau banyak, sangat merusak. Kemudian yang ketiga, pH basa berkisar antara 7 sampai dengan 14. Semakin tinggi angkanya mendekati 14, maka basanya semakin kuat. Yang berikutnya, dia melepaskan ion OH- ya. Oke, itu nanti ada di dalam penjelasan-penjelasan di bagian berikutnya. Kemudian untuk indikator asam basa juga digunakan menggunakan universal indikator atau indikator universal dan lakmus biru serta lakmus merah. Lakmus biru kalau berubah menjadi biru juga maka dia basa. Kalau lakmus merah menjadi biru maka dia juga basa. Oke. Setelah ini saya akan memberikan gambar atau contoh apakah itu asam atau basa menggunakan indikator-indikator yang sudah saya sebutkan tadi. Cek it. Yang di depan kalian ini namanya indikator universal. Indikator ini digunakan untuk menentukan pH suatu zat ya. Nah, ini ada angka 0 sampai dengan 7 di sini, 0 sampai dengan 7. Semakin mendekati 0 maka pH-nya semakin asam. Sementara di sini 7 sampai dengan 14, semakin mendekati 14 maka pH-nya semakin basa. Oke. Sekarang ini ada asam cuka. Asam cuka ini sudah saya ambil cairannya ya, kemudian saya berikan di sini. Nah, dari sini kita bisa samakan warna yang sudah saya berikan cairan asam cuka itu ke warna yang ada di sini. Nah, di sini kalau tidak salah, bukannya tidak salah lagi, mendekati angka 3 ya. Karena mendekati angka 3 berarti pH-nya asam cuka ini 3. Bisa dikatakan asam cuka ini bersifat asam. Jika menggunakan lakmus biru maka dia berwarna merah, jika menggunakan lakmus merah akan tetap berwarna merah ya. Oke. Indikator universalnya saya masukkan ke dalam larutan garam. Ini adalah larutan garam ya. Nah, di larutan garam ini setelah saya masukkan maka warnanya akan berubah. Setelah berubah kita samakan yang mana yang paling mirip di antara 0 sampai dengan 7 atau dengan 7 sampai dengan 14 ya. Di antara 0 sampai dengan 7 yang paling mirip yang mana? Iya, 6 dengan 7 hampir mirip ya, 6 sama 7. Kemudian di sini juga 7 dengan 8 hampir mirip. Tapi yang paling mirip di antara yang mirip ini saya cenderung ke 7 sama 6 ya. Kebetulan sepertinya ya angka mendekati ke 7 sepertinya ya. Oke, jadi bisa saya simpulkan ya, indikator universal ini menunjukkan angka 7 atau 6 sampai 7. Jadi larutan garam ini sifatnya hampir netral. Menurut teori dia adalah elektrolit kuat. Oke, indikator berikutnya kita tentukan asam basa di sebuah sabun ya. Ini bukan endorse ini. Ya, sabunnya saya ambil sedikit, kemudian saya berikan ke sini ya. Nah, saya berikan ke sini. Nah, saya berikan, nah kalian bisa lihat warnanya berubah ya. Seketika berubah.
Nah, saat seketika berubah ini, maka warna yang paling mirip di antara ini yang mana? Yang mana di antara ini yang paling mirip? Kalau menurut saya yang paling mirip itu yang di nomor 10 itu paling mirip. Ya. Nah, karena nomor 10 yang paling mirip, jadi bisa saya simpulkan sabun ini ber-pH 10, ya. Jadi karena pH-nya 10, jadi dia sifatnya basah. Kalau lakmus merah, maka dia akan berwarna biru, lakmus biru akan berwarna biru. Oke, demikian perkenalan kita tentang tingkat keasaman suatu zat, di mana zat itu ditentukan oleh suatu indikator ya untuk menentukan tingkat keasamannya. Salah satu indikatornya adalah ini. Ini adalah indikator universal, di mana di sini lebih bagus penentuan tingkat keasamannya dibanding kertas lakmus merah dan lakmus biru, karena pada indikator universal sudah ada 0 sampai dengan 14 tertera di sini angkanya. Yang lebih bagus lagi adalah namanya indikator digital. Ya, indikator digital ini alhamdulillah saya tidak punya ya, karena saya tidak punya dan itu harganya mahal, hanya ada di lab di sekolah kita. Nah, itu dulu dari saya. Nah, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat keasaman suatu zat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.